seorang ibu tidak mau kalah. Tidak ada bidan, tidak ada dukun, tidak ada dokter, tidak ada tim medis, tidak ada tambah darah, tak ada oksigen, tidak ada ngejan. Kata mak bidan, seketele mak, seketele. Makanya perjuangan mak kita dulu luar biasa, sayangnya sama anak luar biasa. Makanya kerupuk amak tu dah habis di tangannya, ada udah muncul dia gigi waktunya. Perempuan dalam Islam ini sangatlah besar. Orang banyak meremehkan perempuan. Kenapa mereka meremehkan? Karena mereka tidak membaca sejarah. Pertama sekali, yang beriman kepada Rasul itu siapa? Perempuan. Betul kan? Perempuan. Siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Bagaimana peranan perempuan atau Siti Khadijah di kala ia masuk Islam? Beliau adalah penuh perhatian dan kasih sayang. Perhatian dan kasih sayang. Perhatiannya gimana Ustaz? Habis hartanya demi Islam. Makanya Aisyah cemburu, ya Rasul. Kok diingat-ingat juga namanya Siti Khadijah lagi? Kok diingat-ingat juga? Memang ada apa? Dia bilang Siti Khadijah adalah orang yang saya cintai. Itu saya siapa? Kamu adalah orang yang saya sayangi. Kenapa dicintai oleh Rasulullah? Perjuangan Siti Khadijah bukan abal-abal. Bukan abal-abal. Dikala orang tidak ada percaya, dia yang percaya. Dikala tidak ada yang nyumbang membangun agama, beliau habis hartanya. Siti Khadijah mana yang habis hartanya menyumbang agama? Coba. Ibu sudah habiskah untuk nyumbang sumur, ke kamar mandi orang miskin, untuk anak yatim, buat masjid, buat mushola? Saya yakin belum seberapa. Iya apa tidak, Bu? Yang banyak sekarang disimpan. Untuk apa disimpan banyak macam? Ada kadang-kadang membuat dirinya akan jadi sombong. Pada satu saat dikeluarkan supaya tahu orang. Pakai cincin emas, 3 emas. Pergi tempat pesta, jalan 60 meter, melontiak-lontiak tangannya. Nggak orang nengok sambil kupas pisang duduk kayak gini, entar cucuk lubang hidung. Nggak, itu ibu-ibu di kampung saya, Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Nah, artinya belum seberapa peranan kita di dalam Islam. Tapi sudahkah kita mempunyai peranan? Semuanya punya peranan. Tapi bila dibandingkan dalam perempuan di dalam Islam, sebelum seberapa kita mempunyai peranan. Habis hartanya, habis nggak ada lagi. Hijrah Rasulullah ke Madinah, nggak bisa buat apa-apa. Makanya Siti Khadijah bilang sama Rasul, ya Rasul, ini cincin saya jual lah, buat kalah kamar mandi. Ini gelang saya buat kalah Rasulullah, bangunlah itu mushola. Ya Rasulullah, ini ada lagi anting-anting saya, juallah semuanya ya Rasul, bangunlah pendidikan. Ada lagi, itu tersimpan itu ada 1 mangkok ya Rasul, jual ya Rasul, bangunlah masjid. Belilah tombak, belilah itu panah untuk berperang ya Rasul. Sementara Siti Khadijah sekarang, apa baru yang ia jual? Bu. Belum seberapa.
Oh, Rasulullah pulang dari Gua Hira. Siapa yang peranan waktu itu? Istri beliau perempuan. Siapa orangnya, Bu? Siapa orangnya? Masih Siti Khadijah. Pulang Rasulullah dari Gua Hira tu, Iqra, kata malaikat Jibril, menggigil. Ma'ana biqari. Iqra, baca. Rasul jawab tambah lemah. Ma'ana biqari. Iqra, baca. Rasul tambah rendah. Ma'ana biqari. Terlepas dari pelukan malaikat Jibril, lari Rasulullah ke rumah, tiba di rumah, menggigil. Kata Rasul, selimutkan saya, selimutkan saya. Apa peranan perempuan Siti Khadijah di kala itu? Dia selimutkan suaminya. Tenang ya bang, pasti ada hikmahnya nih bang. Artinya apa? Penyejuk di kala duka, penenang di kala risau. Siti Khadijah kini Bu Intala. Kok pulanglah lakinya menggigit macam itu? Lain gayanya, bukan diselimuti, tenang ya bang, tenang, bukan itu. Apa bang nak menggigit kok? Nak mati lah ini. Ada yang lebih parah dari itu, meninggal perangai enggak nih? Saya kalau dengar oleh saya istri saya kayak begini satu kali jadilah, saya tinggalkan Bu. Tapi alhamdulillah dah 35 tahun belum ada ibu ngomong begitu. Tak ada aja pergi wirid, bu dah wirid. Mana bang wirid rumbai? Copek pulangnya bang. Awak alun poi lah disuruhnya pulang. Kok ada yang macam itu di Sikomo nambah rasanya. Gimana bu gitu ah? Ada enggak? Sabar, tidak sabar. Itu peranannya. Jadi peranan perempuan di dalam Islam itu bukan sedikit, Bu. Penyejuk hati suami yang ganas itu, yang ganas, ya suami yang ganas ya Bu ya, yang pokoknya kadang-kadang ambo nengok ibu, kadang-kadang ibu nengok. Iya kawan-kawan, ya Ustaz, ibu kadang-kadang nengok ibu. Kita tengoklah wajahnya ibu-ibu, Masya Allah. Ada sebagiannya wajah-wajah kecewa dapat laki. Karena suaminya ganas. Katanya berangkat kerja, tapi pulangnya tidak pernah bawa duit. Kan kasihan kita nengok, apalagi di kebun-kebun sana. Katanya itu ngambil buah sawit. Tiba di rumah duit tidak ada, habis hanya di meja hijau aja. Tahu meja hijau, Bu? Bukan meja pengadilan. Iya. Ditahan juga. Ibu-ibu ini kan orangnya hebat-hebat ini. Makanya litaskunu ilaiha. Litaskunu, taskun, sukun. Kalau bahasa dalam tafsir itu, makna sukun itu kalau bahasa tajwid sukun itu baris mati. Itu bahasa sukun. Tapi kalau dalam ilmu tafsir apa? Penenang, penyejuk. Makanya waktu nikah itu litaskunu ilaiha, ada ayatnya. Karena perempuan itu penyejuk. Bukan menggompor-gompor. Gompor-gompor atau kompor-kompor, Bu? Kompor itu panas apa dingin, Bu? Bukan itu, perempuan penyejuk. Mbak, kompor hot itu enggak? Kalau kompor gas lumayan, bisa matikan seketika. Kalau kompor hot itu enggak dihombui, enggak jauh mau mati. Enggak jauh mau mati. Tadi siram jayu tambah kue apinya. Penyejuk. Jadi perempuan itu, wanita itu, seorang ibu itu penyejuk. Penyejuk. Apa kata Siti Khadijah? Sabar ya bang, pasti ada hikmahnya ya bang. Diselimutin Rasulullah. Begitu Siti seorang perempuan itu penyejuk hati. Makanya kadang-kadang itulah, kadang-kadang ibu yang salah, ibu yang salah, ibu yang salah. Tiba di pengadilan mereka bini dan salah, bini dan salah. Kadang ibu nengok ibu. Iya. Coba ibu-ibu majelis taklim ni apa lagi? Coba. Sabarnya bukan main. Dikasih belanja, alhamdulillah. Tidak dikasih belanja, alhamdulillah. Apanya abar Ustaz? Enggak abar. Maka kok dapat bini ibu-ibu kau yang talah. Sojuk hati awak. Ya pula ada dulu uang dari awak, tinggal awak dan macam itu. Penyejuk. Cobalah kerja ibu, jangan ditanya. Tidak seperti kami laki-laki. Peranan perempuan dalam kerja, jangan ditanya.
Saya tahu persis lah. Mak saya, nenek saya tak jumpa, nenek saya tak jumpa. Mak saya, isteri saya, mintu ambo. Tak ada. Belum kita bangun, dah bangun. Ibu-ibu dia kayak begitulah. Jam 5 dah bangun, dah solat. Jam 6 dah bikin sarapan. Betul apa tidak? Kalau kerja jangan ditanya ibu-ibu ini, jangan ditanya. Ini majelis taklim ibu-ibu ni belum pulang di rumah kerja dah banyak yang nunggu. Kain yang belum dijemuran, belum diambil, belum dilipat, belum digosok, piring tadi berserakan, iya atau enggak? Anak tak siapa yang jemput, cucu tak siapa yang jemput, warung tadi belum ditutup, itulah. Wirid saya kuliah subuh diundang oleh orang kuliah subuh. Ibu-ibu ikut wirid, ikut dengarkan ceramah. Tapi begitu keluar jam 6 pagi itu, lontong sudah tersiap teh manis juga, kopi juga. Kapan ibu ni buat? Luar biasa. Makanya kalau ada suami menyalahkan istri itu suami yang panas itu. Dinginkan. Makanya kata Buya Abdul Somad, tuan guru kita, kalau suami yang belum sholat, subuhnya belum bangun, percikan airnya. Bangun. Kan gitu kata Buya Abdul Somad. Terlalu lunak, mungkin pengantin katanya. Kalau udah kita tua-tua gini, pakai embernya siram, bangun! Tapi ada peranan yang ibu lupakan di depan suami. Ada, sangat fatal. Tapi ibu tidak mau mengingatkan suami. Apa Ustaz? Peranan ibu tidak mau jujur ketika suami menjadi wali anak menikah. Ini yang parah. Pada suami tidak solat, suami penuto, suami pengicu, inyo pamaliong, anak menikah inyo lo jadi wali. Kariman, ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anakku Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Ibu ketawa, kok tahu Jawinar itu? Di mana rumahnya? Kan hebat Ustaz, tahu dia Jawinar itu. Aku terima nikah Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Sah. Saksi ini pembohong pula, pemain judi pula, peduto pula, pengicu pula. Sah. Al-Fatihah. Itu peranan ibu wajib menyampaikan sama kau apa kau mohon maaf. Ini suami saya tidak wajar jadi wali, tidak boleh. Kenapa? Dia pedutonya tidak semayang, dia pengicunya pamaliang. Wajib ibu sampaikan depan Pak Hakim, depan Pak Wali, Pak KUA supaya nikahnya sah. Kalau nak, dan tengok dalam kitab Kifayatul Akhir halaman 54 itu, bahwa batal nikah bu. Zina hukumnya anak selama-lamanya. Sekarang saya tanya ibu, Bu, ketika suami ibu jadi wali, ini anak gadis mau menikah, kiranya suami tidak solat, dia pendutonya, pengicunya, penjudinya, pemaliang. Sanggup tidak ibu menyampaikan sama Pak KUA di waktu menikah? Kalau ibu tak sanggup, berarti anak zina selama-lamanya. Lahir anak cucu seorang, mada juga, lain yang kedua, mada juga, lain ketiga, tiga cucu mada ketiga-tiganya. Bakal mantun Ustaz, nyo asal usul lama ayahnya ndak elok. Gimana? Besok ibu sanggup pasti tak? Kalau ibu sanggup, siap-siap ibu diceraikan suami. Si malaka disampaikan akibatnya fatal, tak disampaikan akibatnya 7 keturunan. Akulah peranan ibu, makanya mengaji tu bu, ikulah yang hebat ibu majelis taklim. Habis-habis baterai cas lo balik, habis-habis baterai cas lo balik. Kalau tidak dicas-cas gimana dapat ilmu? Bu, mana yang ibu pilih? Menyampaikan, tidak menyampaikan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan tapi secara bijak. Sebulan lagi mau naknya anak nikah. Mas, kene mas. Opo ni. Jangan tanya je ya. Abang tak bersemayang doh, akan tak solat doh, kau anak kamu nikah, kau lem ngeroti nak ya tu ini. Kasar betul Pak Ustaz. Pelan-pelan lah. Mas, kinilah mas. Ya. Kalau nak bahasa Melayu, bang, sinilah kejap. Apa nak kau cakap? Saya nak cakap jujur bang, anak kita mau menikah, bang kata solatlah bang. Ya. Kalau lunak-lunak lembut kayak begitu ibu sama suami, entahlah.
luluh lantak hati kami menongai siri macam itu tu, Bu. Bu. Peranan perempuan terhadap Islam luar biasa. Oh, kepada suami jangan ditanya lagi. Jangan ditanya. Apalagi peranannya? Kalau secara keluarga, ibu adalah guru dari anak yang pertama. Artinya, guru yang pertama dari anak-anak kita adalah ummi, adalah ibunya. Itu peranan ibu. Makanya kadang-kadang anak-anak muda sekarang tidak ngerti dia kadang-kadang perjuangan seorang ibu itu melawannya ke amaknya, melawan ke amaknya, melawan ke amaknya. Hamil aja, Bu, hamil aja itu bukan gampang. Sampai bulan lah muta-muta. Apa, Bu? Makanya perempuan itu, Pak Ustaz, makin kalau dia hamil itu makin ditegur, makin menjadi-jadinya. Kita duduk di depan, dia duduk belakang, dengar, apa, Bu? Mengapa? Makin disapu, makin jadi. Itu tuh, Pak. Itu baru 4 bulan. 6 bulan ke atas, suhnan wala wa'nin. Dalam Al-Quran disampaikan Allah, perempuan itu bila hamil makin lama, makin loyo, makin loyo, makin loyo, makin loyo. Iya atau enggak? Iya. Serba susah. Jangankan bekerja, jangankan dagang, jangankan cuci kain, lolok je payah lolok. Lihat tahu ibu lolok nak? Iya Pak, saya kadang-kadang kalau nengok perempuan itu hamil itu tidur, Masya Allah, kasihan mau nengok. Kadang tak sandar je, tak lawa baju tak kipe-kipe je tu. Laki lah ngorok. Dingin dah dapat lolok. Iya tu enggak, Bu? Bo mengending. Mengending tu bahasa Inggrisnya dong. Bahasa awaknya berbaring. Buat berbaring ke kanan. Enggak jolo mak lolok. Sakit tulang musuh. Bo mengending ke kiri. Enggak jolo mak sakit tulang musuh. Bo nyelontang. Bori togang. Bo nulungkui. Takui malotui. Betul mana, Bu? Itu baru 8 bulan. 9 bulan makin parah, makin parah, makin berat. Iya tuh nak? Iya. Boleh saya berdiri? Boleh saya berdiri? Nak bikin contohnya, nampak nih, Bu. Orang hamil 8 bulan. Kalau 8 bulan, itu ibu-ibu ni jalan tangannya ke sini. Udah berat. Lah susah ongok. Iya tuh enggak? Itu 8 bulan. Kalau sudah 9 bulan ke bawah dia sedikit. Itu tangan bukan di sini lagi. Kemana? Ke belakang. Betul apa enggak? Bukan makin ringan, makin berat. Oh, bawa ke rumah sakit. Kalau dulu mana ada rumah sakit? Awak-awak ini lahir dulu, nggak ada di rumah sakit. Di rumah aja kampung-kampung, betul apa tidak? Mak bidan lah namanya, mak apon tukang uwi lah kecil orang. Mak kita mengejan. Mak bidan belum datang di seberang sana pula, berdayung sampan pula. Kadang-kadang pengayunya ndak ada, aja pakai terompah aja nyo. Hari hujan pula, datanglah mak bidan itu, ndak pula pakai payung. Itu hanya daun pisang aja. Masih ingat, Bu? Di sini ndak ada, hanya lampu togok aja. Begitu datang mak bidan itu, langsung melahirkan. Lahir sama awal, lahir merengai, wah, mati pula lampu. Lampu togok tu minyaknya lah, apa pula. Sumbunya lah basi. Gelap. Mak bidan masuk, lahir udah mak. Mana anak tu? Mana. Tentu tak nampak gelap. Makanya zaman-zaman dulu kita lahir banyak hitam-hitam, tak masuk saya. Tapi walaupun hitam kita manis, Bu. Betul atau tidak? Saya aja orang yang selalu orang bilang, Ustaz Kalimantan tuh black sweet ya, katanya.
Tahu ibu beli sweet itu? Hebat juga bu, hebat juga anggota ibu ni. Hitam manis, hilang hitam tinggal manis. Kan lumayan itu. Daripada hilang manis tinggal itu kadang-kadang orang hitam tuh sombongnya jadi-jadi lah tuh. Apa ya kadang wah hitam buruk sombong lah tuh. Tapi itulah lahir. Makanya melahirkan mak kita dulu, kita dilahirkan ke dunia. Dua pilihan mak waktu itu. Apa pilihan? Ibu mati, ibu mati. Iya tuh nak. Iya. Tapi perjuangan seorang ibu tidak mau kalah. Tidak ada bidan, tidak ada dukun, tidak ada dokter, tidak ada tim medis, tidak ada tambah darah, tak ada oksigen, tidak ada ngejan. Kata mak bidan, seketele mak, seketele. Makanya perjuangan mak kita dulu luar biasa, sayangnya sama anak luar biasa. Makan kerupuk amat tu dah habis di tangannya, ada udah muncul dia gigi waktunya. Iya tuh nak. Karena perjuangan ingin membesarkan anak bagi anak buah hati belian jantung. Beda. Makanya amak-amak dulu tuh perjuangannya luar biasa. Anaknya 7, anaknya 9, ada anak 10. Yang amak-amak dulu rajin beranak. Amak-amak kini nak 2 anak cukup. Dia nak menggadi pula. Gua tengok di belakang kayak lenggongnya anak gadis. Ada muka kayaknya lah keriputnya. Artinya perjuangan seorang ibu, seorang perempuan untuk membesarkan anak bukan gampang. Betul apa tidak bu? Wahnan wala wahnin, letih, lesu, lelah, loyo, itu ditanggung oleh mak kita. Makanya kadang-kadang dulu saya masih ingat itu anak saya lahir. Jam 3 subuh saya azankan karena laki-laki. Kalau anak perempuan diikamatkan. Ada atuk-atuk tu di sebelah saya. Siapa pula yang azan kayak begini ni? Tengah-tengah malam ni azan. Belum masuk subuh lagi. Terdengar telinga saya. Tu, ya. Atuk sini ngapain? Itu cucu saya lahir. Kapan lahirnya? Malam tadi. Oh, siapa? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Udah diazankan? Tak tahu saya. Oh, tu aja nak layan nak ngeroti tu. Itu makanya disyariatkan kita diazankan kalau meninggal itu boleh, itu kias, hukum kias. Kalau ada orang meninggal kan ada sebagian diazankan tuh di makamnya itu. Boleh. Kenapa boleh? Karena kiasan waktu azan, waktu lahir diazankan, waktu meninggal boleh, tapi di sana tidak diwajibkan. Atau tapi sunat yang dianjurkan boleh. Cuma tidak banyak orang buat. Jangankan meninggal dia melahirkan aja tidak diazankan. Makanya ibu kalau dengar suara azan, dengar orang ngaji, ibu hati kalau tidak datang. Betul atau tidak? Tapi bagi orang yang tidak diazankan, anak muda remaja sekarang yang kebanyakan tidak tahu dia ngaji lah. Wilik-wilik lah. Azan-azan lah. Dulu di kampung-kampung kita. Saya ini kan orang kampung nih Pak. Orang kampung saya ini Bu. Saya rasa ibu-ibu yang ada ini orang kampung juga dulu ya kan. Betul atau tidak? Kini gaya kota. Dulu di kampung mana ada lampu, mana ada mikrofon. Yang azan itu bukan kayak umur bapak saya ini, lebih tua dari ini. 72, 74 umurnya, baterai dah soak. Itu aja iramanya waktu dulu. Nah, ada pakai mic, betul atau tidak? Tiba ya Allah salat masuk gigi cik tu. Ya Allah salat. Ya Allah salat. Tapi orang berjuang untuk beribadat bukan main. 3 saf ayah-ayah di depan, 5 saf ibu-ibu di belakang, itu dulu. Betul atau tidak? Karena mendengar suara azan panggilan ilahi itu, dia tidak mau tidur lagi. Beda dengan kini. Sekarang jam 4:30 dah heboh dengan suara Al-Quran. Tiap masjid, tiap musola, ndak sana situ, ndak situ di situ, nang kene kono, nang kono kene, nak do tak kono lah kono sono. La. Marah kadang-kadang orang baca Al-Quran. Nah, habis baca Al-Quran, timbul suara Allahu Akbar.
Orang tidak ada. Saya tanya tadi sama bapak saya ini, berapa kakak lingkungan perumahan kita tadi? Berapa tadi Pak? 200? 300? 300 lebih. Kadang-kadang sholat subuh 2 saf aja di sini. Saf pertama imam, saf kedua makmumnya bawa 2 aja. Ya kadang-kadang heran juga. Coba wirid ndak ada, majelis taklim ndak ada, infak wakaf sedekah ndak ada, santunan anak yatim ndak ada, ikut gotong royong ndak ada. Ndak ada. Mati mau masuk surga pula tuh. Mana bisa. Sedangkan kita majelis taklim, baca Al-Quran, yasinan, takziah, ziarah, lain-lain. Mati kita besok ditanya cucu, nenek besok masuk surga apa enggak? Menjawab iya. Khawatir. Jawab tidak. Takut. Betul apa tidak? Sementara kita yasinan, baca sholawatan. Saya dengar tadi jauh sana ada dengar boleh ibu. Salatullah salamun. Itu sholawat. Jadi ibu-ibu terhormat, peranan perempuan di dalam Islam tidaklah bisa diremehkan. Kalau secara nasional, jangan dibaca kita Indonesia aja, kita baca dulu. Mulai dari mana? Dari Aceh. Cut Nyadin, Cut Mutia, coba. Berani dia mentantang itu Belanda. Biar mati tidak apa-apa demi agama. Disebut dengan pahlawan nasional, padahal dia berjuang demi agama, demi bangsa. Coba, harum namanya sampai hari ini. Ada fotonya sampai hari ini, ada pusaranya sampai ini, diziarahi oleh orang. Disebut pahlawan nasional. Awak mati besok pahlawan apa awak kamu? Mungkin dalam somak tu nak tengok-tengok dia orang pusara awak. Ada lagi pahlawan nasional. R.A. Raden Ajeng. Bukan main peranannya, Bu. Jadi peranan perempuan tak bisa diremehkan. Saya ini bisa gagah ganteng kayak begini. Bapak-bapak ini, ustaz-ustaz saya bisa ganteng kayak. Kena peranan perempuan. Coba tidak peduli bininya deh, entahlah. Bu. Coba ibu tidak peduli sama suami. Coba lah kayak apa gaya laki itu. Kayak orang gilo-gilo alang, Bu. Tahu gilo-gilo alang? Gilo-gilo alang tu gilo bonau, indah bonaunya gilo. Iya, kain tak pernah dicuci, kumisnya tak pernah dipotong. Apalagi ubannya entahlah. Kau makan duriannya banyak nak loket. Ini peranan. Kenapa perempuan itu punya peranan? Karena perempuan itu punya Rahman, punya Rahim. Rahim pertama sekali seorang ibu punya tempat pengaduan kasih sayang. Makanya ibu punya rahim. Makanya kasih sayang ibu dengan sang laki-laki tidak sama, Bu. Gagah anak dengan gagahnya ibu sayang. Cantik anak karena cantiknya ibu sayang. Rajin anak karena rajinnya anak ibu sayang. Soleh dan soleha anak karena solehanya anak ibu sayang. Anak mohon maaf cacat anak awak. Dek cacatnya ibu sayang. Iya atau enggak? Putuskah kasih sayang ibu sama anak? Tidak pernah putus. Perampok kok anak, pemaliang kok anak. Yang kasih sayang ibu tidak pernah putus. Menengok anak ditangani orang jatuh jantungnya kok. Putih jantung. Jangankan anak awak, anak orangnya di tangan orang jatuh jantung ibu. Betul atau tidak? Apa lain talah. Kalau anak dapat juara, hadirin berbahagia. Juara 1 jatuh kepada anak sianu. Namun talah ponek wa hilang. Iya atau tidak? Itu jadi peranan ibu itu punya perhatian dan kasih sayang. Perhatian dan kasih sayang. Saya yakin banyak ibu-ibu ini mengajak suami untuk kurban daripada ia yang mengajak ibu kurban. Bang, ndak ikut kurban tahun ni. Kurban kau ada rezeki seketek. Dia malan api tidak ada doh. Laki mengecek ndak ada. Tapi memang ibu-ibu ya, memang ustaz awak laki-laki kau jarang bapitinya. Banyak piti itu ibu-ibu. Ya saya dah tengok Pak. Awak laki-laki kau buat lisui kajui dek bini tu Pak. Dapat biti bagian ke bini, dapat biti bagian ke bini.
Habis kau lelaki kadang-kadang nak minta binti ibu, bagi binti ibu. Untuk apa? Untuk merok boleh rokok. Jangan merokok je lah, berhenti lah. Dia mah. Awak dapat binti awak lah, kau ni ori pak. Tapi ibu di kampung kami sih, kau kan macam tu juga kan. Jadi tak usah. Kasih sayang yang ibu punya itu rahim. Tempat punya perhatian dan kasih sayang dipelihara dengan perasaan. Tolong itu dijaga dengan baik. Oh, tak usah si anu tu bencilah, cemoohlah Ustaz menghasutlah, memfitnah, adu domba. Berarti modal yang diberikan Allah, perhatian dan kasih sayang itu mereka tukar dengan kebencian. Itu tak elok. Tengok dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Surah Al-Baqarah. Mereka telah diberikan Allah Ta'ala modal. Modal apa? At-tawadu, at-tasyakur, qana'ah, dan ridho, tawakal. Mereka ganti dengan sombong, angku, congkak, riyati, dengki, fitnah, adu domba. Kalau sudah diganti modal itu, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu tidak ada dapat petunjuk lagi karena mereka gembar-gemburkan. Iblis paling senang orang menukar petunjuk dengan kesesatan. Dan namanya iblis tidak pernah, dia senang kalau petunjuk itu selalu kita suburkan. Makanya ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum. Syaitan itu adalah musuh yang paling. Makanya dalam Al-Quran ibu terhormat, syaitan itu terbagi dua. Ada syaitan dengan jin. Ada jin itu terbagi dua. Ada bertubuh kasar, ada bertubuh halus. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Ada jin yang bertubuh halus, ada manusia. Ya jin juga tapi tubuhnya manusia. Itulah yang merong-rong-rong. Kadang mintu awak. Awak elok laki bini mintu puluh dan celako. Amus yang macam ini, lebar tahun aja nyo, lah 3 anak bang, anak lagi ya, harus ganti apa? Mbak mantun, jangan mengecek je leh. Cara yang saya lebih nyiwang nanti mah ekonominya mintu dan celaku. Tapi ada le mintu ko heloknya lebih tanah, lebih sayang lo pada mak kandung awak. Kalau pandai bakain panjang, lebih elok pada bakain sarung. Kalau pandai ba amak somang, lebih sayang pada mak kandung. Lain jelas bu? Cukup demikianlah pengajian awak pada sore hari ini. Nak berpanjang-panjang, ibu-ibu berpantun-pantun, ulanglah pantun yang bocah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian ibu-ibu terhormat, semoga bermakna manfaat. Sebelum ditutup, kita punya pesantren di Simpang Panam. Semua kita bila ada lewat di sana bersilaturahimlah ke pesantren kita, namanya Darul Quran. Darul Quran. Kemudian kita setiap tahun menerima santri, kita bantu orang tuanya tidak membayar uang sekolah. Sampai hari ini perai, uang sekolah perai. Tapi kalau masuk itu bayar karena almarinya, karena kasurnya, bukunya, pakaiannya. Tapi uang SPP tidak bayar perai. Tidak ada bayar-bayar. Uang makan bayar Ustaz? Iya, karena kewajiban orang tua bayar makan anak. Ustaz, saya anak aja saya antar Ustaz. Uang makan anak tidak dibayar, bisa tidak diterima? Bisa, tidak apa-apa. Antar minggu ini, tengok minggu besok. Insya Allah telontang anak. Paham bu? Karena tak dikasih, yang tak kasih makan siapa? Itu dia. Jangan sekolah disalahkan. Yang ketiga, ada bonus untuk anak-anak kita beasiswa. Bila anak itu bagus qiraatul Quran tilawahnya, itu saya beri bonus untuk tidak membayar uang makan. Saya yang membayar uang makan sampai tamat. Umpama saya ni anak bapa, anak ibu, dites oleh panitia. Anggaplah ibu-ibu saya ni panitia. Baca yung bayar, baca do, baca ya nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ada tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus.
Coba baca ni nak suara rendah aja. Bagus. Coba ini agak tinggi nak. Lulus. InsyaAllah biaya sesuai. Tak bayar rumah makan. Tapi saya anak bapak ibu dites oleh panitia. Duk baca duk. Yang baca nak. Kayak gitu baca nak tuh. Bayarnya. Paham bu? Yang kedua ada bonus kita berikan untuk anak yatim. Awalnya masuk tuh semuanya bayar. Kena almari, kena kasur, kamar tempat tidur dan lain-lain. Tapi nantilah berjalan 1 bulan pertama, bulan kedua itu saya klarifikasi berapa orang anak yatim. Nah, ternyata tahun ini anak yatim di pondok kita 24 orang. 1 orang saya bantu 300.000. Dikali 24 berarti sekian juta tiap bulan saya usahakan dapat untuk anak yatim. Maknya karena uang makan itu 700.000 tiap bulan, saya bantu 300, tinggal lagi 1 seminggu. Mau dibayar 100 per minggu boleh, mau dibayar per bulannya boleh. Inilah kadang-kadang Pak Ibu Ketua, Ibu dulu ibu tu datang kadang-kadang sama saya, sama anak tu kan dah meninggal ayahnya tu. Ustaz, ada apa kak? Ada kan disampaikan sama Ustaz. Apa tu cerita? Malu rasanya Ustaz. Ceritakan aja lah. Tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa. Ini Ustaz, anak kita yang ini dah 3 bulan tak bayar makan. Oh, kenapa tak bayar makan? Saja ayahnya tidak ada kalau payah Ustaz. Kenapa? Abangnya sekolah aja Ustaz, kakaknya iyo jo. Jadi, lailang akaran cara binti Ustaz. Atau tak tahu lagi Ustaz. Banyak caranya mu gratis anak ibu ni tak bayar uang makan bisa bu. Betul lah Ustaz. Iya, mau nak ibu caranya? Bisa? Ini aja. Tukar aja ayah aja ambo. Jadi ibu ketua kalau ada kawan-kawan ibu-ibu ni anggota ni kurang apa namanya tu SNK-nya dah mati. Ibu kan pajak apa dia bu? Oke, itulah ibu. Dan kemudian di pondok kita juga adanya disebut dengan pembinaan dan pembimbing ibadah umroh. Jadi dulu saya pegawai negeri, mungkin ibu yang kita kenal akrab di sini itu Bapak Al-Ustadz Dr. Khairunas Jamal MA. Saya akrab sama beliau, sekawan sama beliau, apalagi kakak beliau itu guru saya tilawah. Jadi saya berhenti jadi pegawai negeri. Saya hadapi pondok dengan bagus, dengan serius. Kemudian karena saya berhenti jadi pegawai negeri, dicaterlah oleh kawan-kawan yang punya travel untuk membimbing jemaah umroh. Jadi itulah. Jadi saya tidak mau tekan kontrak satu travel. Kalau ibu umpamanya punya travel, ingin bawa saya untuk membimbing jemaah, bisa. Makanya ke depan ini bulan 11 dicatat oleh travel ini, kemudian bulan 1 dicatat oleh travel yang lain, dan bulan 2 nanti dicatat oleh travel yang lain. Bila ibu ingin bersama dengan saya, atur ajalah jadwal, buat sepakat dengan keluarga atau dengan jemaah. Saya siap membantu ibu-ibu. Kami menilai travel yang ada sekarang itu semuanya sudah bagus. Cuman persoalan tinggal satu, siapa yang membimbing, itu aja lagi. Siapa yang membimbing. Demikian dan terima kasih ibu terhormat, semoga bermakna manfaat. Kami kepada seluruh pengurus, kepada seluruh jemaah silap dan salah mohon maaf. Rasanya singkat adanya tapi sudah cukup panjang waktu. Mungkin pada kali yang lain kita sambung. Demikian, semoga kita dapat bertemu dan sebuah kembali.